Sebelum Anda dapat berinteraksi dengan sistem, Anda diharuskan untuk mengakses website Legal Draft terlebih dahulu dengan alamat legaldraft.unja.ac.id. Kemudian, klik akses aplikasi. Masukkan username dan password, kemudian klik sign in. Ini adalah tampilan halaman dashboard dosen atau pegawai. Klik logout untuk keluar aplikasi. Untuk membuat usulan SK, klik menu usulan SK, kemudian pilih usulan draft SK. Lalu klik buat usulan SK. Kemudian, isi form draft SK dengan data yang sesuai dan klik simpan dan buat draft SK. Setelah simpan draft, edit SK di OnlyOffice pada halaman kelola usulan. Hindari mengubah nomor, tanggal, dan TTD secara manual. Simpan perubahan, cek melalui preview, lalu klik ajukan verifikasi. Setelah notifikasi sukses muncul, draft akan terkunci tidak bisa diedit dan status verifikasi akan tampil di bagian bawah. Jika diperlukan, klik tombol konsep nota dinas yang bersifat opsional. Scroll ke bawah, edit nota dinas di OnlyOffice, lalu klik proses nota dinas di PLO. Lengkapi data nota dinas, lalu klik proses untuk lanjut ke PLO. Kemudian, pada akun operator PLO yang memproses nota dinas, akan muncul draft surat baru. Silakan klik draft surat pada menu dashboard PLO. Tahap berikutnya adalah menampilkan draft konsep nota dinas. Silahkan pilih tombol aksi dan melanjutkan alur kerja PLO sebagaimana biasanya. Progres masing-masing SK yang diajukan dapat dilihat pada menu usulan SK dan pilih submenu usulan draft SK. Setelah verifikasi dari tim BPKU selesai, status otomatis berubah dari sedang diajukan biru menjadi verified hijau. Setelah proses PLO selesai, klik angka pada card menunggu input anggota, lalu untuk menginput anggota SK, klik untuk lihat
Selanjutnya, klik tombol aksi pada SK yang dimaksud, lalu pilih input anggota draft SK. Pilih dosen atau pegawai dan perannya, lalu klik tambah. Setelah semua terinput, unggah laporan PDF dan klik simpan untuk menyelesaikan usulan. Buka menu usulan SK, lalu pilih submenu verifikasi draft SK. Untuk memulai proses verifikasi, operator cukup menekan tombol aksi dan memilih proses verifikasi SK pada usulan yang akan diverifikasi. Tinjau dan perbaiki draft, lalu klik proses verifikasi jika dokumen sudah sesuai untuk finalisasi. Pada pop-up verifikasi, pilih status verified, tentukan operator, dan pejabat verifikasi PLO klik, tambah, beri catatan jika perlu, lalu klik proses untuk kirim ke PLO. Sebaliknya, pilih perbaiki jika draft perlu dikoreksi, unit kerja. Berikan catatan perbaikan secara rinci, lalu klik proses untuk mengembalikan draft. Berikut tampilan pengajuan draft SK pada operator di aplikasi PLO, terdapat notifikasi di dashboard. Silakan klik menunggu verifikasi untuk melihat. Selanjutnya menampilkan draft SK yang masih menunggu verifikasi oleh pimpinan. Setelah verifikasi PLO selesai, klik notifikasi menunggu penomoran pada dashboard untuk dilakukan penomoran oleh operator PLO yang ditunjuk. Silakan isi nomor SK dan lanjutkan proses PLO sebagaimana biasanya. Setelah draft SK diberi nomor, maka tahap selanjutnya adalah menunggu tanda tangan pimpinan. Berikut tampilan notifikasi pada dashboard pimpinan yang akan memberi TTE. Setelah proses TTE oleh pimpinan di PLO selesai, maka tahap selanjutnya operator TKK-D melengkapi jenis kegiatan di legal draft melalui menu usulan SK, lalu pilih verifikasi draft SK. Lalu klik tombol untuk lihat pada card berwarna biru. Kemudian, pada SK yang dipilih, silakan klik tombol aksi dan klik lengkapi data. Setelah itu, halaman akan menampilkan SK yang sudah di TTE, kemudian scroll dan halaman, silahkan isi jenis kegiatan, jenis SK, status pembiayaan, dan tanggal, lalu klik update untuk menyimpan.
Operator dapat mengakses menu usulan SK dan memilih submenu template draft SK. Untuk menambahkan template, klik tombol upload template. Operator mengisi nama template dan upload file SK sesuai dengan nama kegiatan yang dipilih, kemudian klik upload. Template sudah terupload dan siap digunakan oleh operator unit kerja pengusul.